Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Andriani Jamasi dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sukria, dosen pengampu mata kuliah perkembangan hewan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fertilisasi atau pembuahan. Sebenarnya apa sih fertilisasi atau pembuahan itu? Fertilisasi adalah proses bertemunya atau proses peleburan atau penyatuan dari gamet jantan yang kita sebut dengan sel sperma dan gamet betina yang kita sebut sebagai sel telur, di mana proses penyatuan dua gamet ini menghasilkan zigot yang biasa kita sebut sebagai calon individu yang baru. Masuk kita ke jenis-jenis fertilisasi. Jenis-jenis fertilisasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk, di mana prosesnya si betina meletakkan telurnya di lingkungan air, secara bersamaan jantan juga mengeluarkan sel spermanya di lingkungan air. Kemudian sel sperma si jantan berenang menuju sel telur dan membuahi sel telur sehingga menghasilkan zigot. Biasanya fertilisasi eksternal ini terjadi pada hewan akuatik atau hewan yang hidup di air, seperti amfibi, ikan, dan lain-lain. Fertilisasi eksternal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu fertilisasi eksternal acak atau murni dan fertilisasi semi eksternal, di mana fertilisasi eksternal acak atau murni, betina meletakkan telurnya secara acak di lingkungan air tanpa menyiapkan sarang atau tanpa ada tempat perlindungan. Ini menyulitkan sel sperma dari jantan untuk mencari atau berenang ke sel telur. Pada fertilisasi semi eksternal, si betina meletakkan sel telurnya di lingkungan air yang telah disiapkan atau yang telah dilindunginya atau yang telah diberinya sarang, sehingga ini membuat sel telur lebih aman dan memudahkan sel sperma berenang dan mencari sel telur. Masuk kita ke fertilisasi internal, di mana fertilisasi internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk. Fertilisasi internal ini memiliki 3 cara bereproduksi secara perkembangan embrionya, di mana ada ovipar, yaitu dengan cara bertelur, ovovivipar, yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan, vivipar dengan cara melahirkan. Pertama kita bahas yang ovipar dengan cara bertelur, di mana pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk, tetapi perkembangan embrionya terjadi di luar tubuh induk. Ini bisa terjadi karena setelah terjadi pembuahan dan menghasilkan zigot yang berada di dalam telur tersebut akan dikeluarkan oleh induknya, sehingga perkembangan embrionya terjadi di luar tubuh induknya, dan embrio mendapatkan nutrisi dari kuning telur, bukan dari tubuh induknya, karena dia di perkembangannya terjadi di luar tubuh induk. Ini biasanya terjadi pada hewan seperti unggas, reptil, burung, dan lain-lain. Kemudian ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan, di mana pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk. Kemudian setelah terjadi pembuahan menghasilkan zigot yang berada di dalam telur, mana telur tersebut tidak dikeluarkan seperti pada ovipar, namun akan terus berada di dalam tubuh induknya hingga ia menetas, sehingga ketika menetas tampak seperti bertelur dan melahirkan. Ini biasanya terjadi pada hewan salamander. Kemudian masuk ke vivipar, yaitu
pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk, serta perkembangan embrionya juga terjadi di dalam tubuh induk, di mana nutrisi yang didapat embrio ini didapatkan langsung dari tubuh induknya. Ini biasanya terjadi pada mamalia. Selanjutnya saya akan membahas fungsi dari fertilisasi, di mana fertilisasi memiliki fungsi yaitu menciptakan individu baru dengan menyatukan materi genetik ayah dan ibu, di mana inti sel sperma yang bersifat haploid berjumlah 23 kromosom dan inti ovum yang bersifat haploid berjumlah 23 kromosom, kemudian menghasilkan zigot yang bersifat diploid berjumlah 46 kromosom dengan informasi yang lengkap dari genetik ayah dan ibunya. Kemudian fertilisasi juga berfungsi untuk mengembalikan jumlah kromosom, di mana kromosom sperma dan ovum yang masing-masing membawa setengah kromosom bersifat N. Karena terjadi fertilisasi, ini dapat mengembalikan jumlah kromosom menjadi lengkap atau bersifat 2N yang berbentuk zigot tadi. Ini penting agar spesies tidak kehilangan atau kelebihan genetik. Kemudian yang ketiga, memicu pembentukan zigot dan perkembangan embrio, di mana setelah terjadi peleburan inti, di mana terbentuk zigot yang merupakan sel awal dari individu yang baru. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan-tahapan fertilisasi. Tahapan-tahapan pada fertilisasi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada tahapan sebelum fertilisasi, kemudian yang kedua tahapan selama fertilisasi, dan yang ketiga tahapan setelah fertilisasi. Yang pertama saya bahas dulu tahapan sebelum fertilisasi. Tahapan sebelum fertilisasi terjadi ovulasi, di mana sel telur atau oosit sekunder 2 dikeluarkan dari ovarium ke tuba Fallopi. Kemudian sel telur ini bergerak menuju bagian ampula dari tuba Fallopi. Bagian ampula ini adalah bagian yang umumnya terjadi fertilisasi pada bagian ini. Kemudian terjadi juga kapasitasi sperma, di mana seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah proses dari kapasitasi sperma. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih itu kapasitasi sperma. Kapasitasi sperma adalah proses pematangan fisiologi sperma dalam saluran reproduksi wanita, yaitu di uterus dan di tuba Fallopi. Tujuan kapasitasi sperma tadi ini adalah untuk membuat sperma siap membuahi ovum. Pada gambar ini diperlihatkan, gambar pertama itu adalah sperma yang berada di dalam epididymis. Terlihat itu adalah sperma yang baru keluar dari epididymis, di mana epididymis ini merupakan saluran penyimpanan sperma di testis. Terlihat pada gambar, kepala sperma masih dilapisi dengan protein, glikoprotein, dan kolesterol, di mana glikoprotein itu digambarkan sebagai garis-garis kecil. Pada tahap ini sperma belum bisa membuahi karena membrannya belum siap. Kemudian terjadi ejakulasi, di mana itu pada gambar kedua sperma yang diejakulasikan. Saat sperma bercampur dengan plasma semen selama ejakulasi, sperma masih membawa lapisan pelindung glikoprotein tadi yang ditunjukkan oleh garis-garis hijau.
Setelah selesai ejakulasi, sperma memasuki saluran reproduksi wanita. Terlihat pada gambar ketiga, itu adalah sperma yang terkapasitasi, di mana di sini di dalam saluran reproduksi wanita, di uterus dan tuba Fallopi ini, sperma telah mengalami kapasitasi. Terlihat pada lapisan pelindungnya itu sudah dibuang, di mana lapisan pelindung tadi itu glikoprotein dan kolesterol. Kemudian masuk kita ke tahap selama fertilisasi. Di tahap selama fertilisasi ini terlihat pada gambar di mana terdapat komponen-komponen yang berperan penting dalam tahap fertilisasi. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu apa saja komponen-komponen yang berada di gambar. Yang pertama itu ada sel folikel, yaitu sel yang menyelubungi ovum di ovarium, di mana fungsi dari sel folikel ini adalah melindungi dan menyuplai nutrisi selama pematangan sel telur. Kemudian ada zona pellucida, yaitu lapisan protein, glikoprotein yang menyelimuti ovum, di mana sperma harus menembus zona ini agar bisa membuahi ovum. Kemudian ada gambar membran plasma ovum. Situ membran plasma ovum merupakan lapisan luar ovum. Setelah sperma menembus zona pellucida, ia akan menempel dan fusi membran terjadi di sini. Kemudian ada enzim dalam akrosom. Enzim di dalam akrosom itu berada pada bagian ujung kepala sperma, di mana terlihat pada gambar bagian ujung kepala sperma terdapat enzim. Enzim itu seperti akrosin dan hyaluronidase. Kemudian fungsi dari enzim ini adalah menghancurkan sel folikel dan zona pellucida untuk membuka jalan bagi sperma masuk ke ovum. Proses ini nanti disebut sebagai reaksi akrosom. Kemudian ada badan basal sperma, di mana ini merupakan bagian mengandung sentriol. Sentriol ini akan menjadi pusat pembelahan sel pertama atau mitosis setelah zigot terbentuk nantinya. Kemudian ada nukleus sperma. Nukleus sperma ini berisi materi genetik DNA yang bersifat haploid yang jumlahnya 23 kromosom dari ayah. Nantinya nukleus sperma ini akan bergabung dengan inti ovum yang sama juga bersifat haploid dengan jumlah kromosom 23. Kemudian membentuk zigot yang bersifat diploid dengan jumlah kromosom 46 kromosom. Kemudian ada granula kortikal, yaitu merupakan vesikel kecil dalam sitoplasma ovum, di mana setelah satu sperma masuk, granula ini akan melepaskan isinya keluar membran ovum. Ini yang disebut dengan reaksi kortikal. Tujuan zona pellucida ini tujuannya agar mengubah zona pellucida menjadi keras dan tidak bisa ditembus oleh sperma lain. Ini mencegah polispermi. Kemudian ada sitoplasma ovum, di mana tempat berlangsungnya fusi nukleus sperma dan ovum. Sitoplasma ovum ini mengandung nutrisi, mitokondria, dan RNA penting untuk pembelahan sel awal zigot. Masuk kita ke tahapan fertilisasi, di mana terjadi kapasitasi yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Kemudian terlihat pada gambar terjadi reaksi akrosom, di mana sperma melekat ke zona pellucida atau JP3 di sel telur, di mana melepaskan enzim yang melubangi lapisan luar sel telur atau korona radiata dan zona pellucida. Hanya satu sperma yang berhasil masuk dan memicu proses selanjutnya.
Kemudian terjadi fusi membran sperma dan ovum, di mana sperma dan ovum saling menyatu. Terjadi fusi inti atau pronukleus, di mana sperma hanya menyumbangkan inti dan sentriol, bukan mitokondrianya. Selain itu, oosit juga menyelesaikan meiosis 2-nya lalu membentuk ovum yang matang. Kemudian terjadi reaksi kortikal atau cortical reaction, di mana setelah satu sperma berhasil masuk, terjadi lonjakan ion Ca2. Granula kortikal dilepaskan agar zona pellucida berubah menjadi tahan terhadap sperma lain. Ini yang mencegah polispermi. Yang kelima itu ada pembentukan zigot, di mana inti jantan dan betina menyatu. Kromosomnya menjadi 46 dan bersifat diploid. Selanjutnya zigot siap membelah melalui mitosis pertama. Kemudian setelah selesai terjadi tahapan selama fertilisasi, selanjutnya saya akan membahas tahapan setelah fertilisasi atau perkembangan embrio awal. Setelah tahap selama fertilisasi, saya akan menjelaskan tahap setelah fertilisasi, di mana setelah terjadi pembuahan terbentuklah zigot yang merupakan sel tunggal hasil gabungan inti sperma dan sel telur. Terlihat pada gambar itu hari pertama zigot merupakan sel tunggal. Zigot mulai mengalami pembelahan sel yang disebut dengan segmentasi atau cleavage. Tidak ada pertumbuhan ukuran, hanya pembelahan. Hari kedua itu terbentuk 2 sel. Zigot membelah menjadi 2 sel blastoma. Proses ini terjadi saat zigot bergerak menuju rahim melalui saluran tuba Fallopi. Kemudian terlihat pada gambar hari ketiga itu terbentuk 4 sel. Zigot terus membelah menjadi 4 sel. Sel-sel ini masih diselimuti oleh zona pellucida atau lapisan pelindung. Kemudian hari keempat telah terbentuk 16 sel yang disebut biasanya sebagai morula. Sel-sel membelah menjadi sekitar 16 sel dan membentuk struktur padat yang disebut morula. Morula menyerupai buah anggur. Hari kelima itu adalah blastokista awal, di mana morula berkembang menjadi blastokista. Blastokista memiliki rongga berisi cairan dan 2 bagian penting, yaitu ada trofoectoderm, yaitu bakal plasenta, dan inner cell mass atau massa sel dalam atau disebut dengan bakal embrio. Hari ke-6 sampai ke-7 merupakan blastokista tahap akhir, di mana blastokista mulai menetas dari zona pellucida agar bisa menempel ke dinding rahim atau endometrium. Ini adalah tahap persiapan dari implantasi. Kemudian tahapan akhir yaitu hari ke-8 sampai 9 terlihat seperti pada gambar, itu terjadi implantasi blastokista menempel. Di mana ada tahapan akhir yaitu terlihat pada gambar hari ke-8 sampai ke-9 itu terjadi implantasi, di mana blastokista sudah menempel. Nah, sebelumnya saya bahas dulu apa itu blok polispermia. Jadi blok polispermia ini sangat diperlukan ya pada saat terjadi tahapan fertilisasi. Tujuannya agar sperma lain tidak masuk setelah sperma pertama masuk. Jadi blok polispermia ini adalah mekanisme biologis pada sel telur, di mana untuk mencegah lebih dari 1 sperma masuk dan membuahi ovum. Karena ketika lebih dari 1 sel sperma masuk dan membuahi ovum, maka akan menyebabkan perkembangan embrio tadi tidak normal. Ada 2 jenis blok polispermia. Yang pertama itu ada blok cepat atau fast block. Yang kedua itu ada blok lambat atau slow block. Saya jelaskan terlebih dahulu yang fast block atau blok cepat, di mana
Ketika sperma pertama memasuki sel telur, maka membran sel telur itu mengalami depolarisasi. Depolarisasi itu yaitu perubahan muatan listrik. Perubahan ini mencegah sperma lain untuk bergabung dengan sel telur. Perubahan depolarisasi ini mengubah potensial listrik membran sel telur sehingga menjadi tidak menarik bagi sperma lain dan mencegah sperma berikutnya untuk masuk. Kemudian ada blok lambat, yaitu terjadi reaksi kortikal, di mana ini sifatnya berlangsung selamanya, tidak seperti blok cepat tadi hanya berlangsung sementara. Di mana pada blok lambat ini terjadi reaksi kortikal setelah terjadi blok cepat. Granula kortikal yang berada dalam sel telur tadi melepaskan isinya ke ruang antara membran sel telur dan zona pellucida, di mana enzim yang dilepaskan oleh granula kortikal tadi mengubah struktur zona pellucida menjadi lebih keras dan tidak dapat ditembus oleh sperma lain. Dengan adanya kedua blok ini, sel telur hanya dapat dibuahi oleh satu sperma. Inilah yang mencegah polispermi. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih hal-hal yang dapat terjadi setelah fertilisasi, di mana hal implikasi apa yang dapat terjadi. Yang pertama itu ada polispermi atau fertilisasi yang terjadi lebih dari satu sperma. Pada normalnya kan hanya satu sperma yang boleh masuk ke dalam satu sel telur. Jika lebih dari satu sperma masuk, terjadi dispermi, yaitu 2 sperma atau zigot triploid atau 3 set kromosom. Ini menyebabkan kelainan genetik parah dan keguguran spontan atau abortus. Pencegahan alamiah tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada fast block dan slow block. Kemudian ada kembar identik atau monozigot. Kembar identik ini dapat terjadi karena satu sel telur dan satu sperma pada zigot membelah jadi 2 embrio, di mana ini menyebabkan genetik identik dan jenis kelamin yang sama. Ada juga kembar fraternal atau disebut dengan dizigot, di mana 2 sel telur dan 2 sperma menyebabkan 2 zigot yang berbeda, bisa berbeda jenis kelamin atau disebut dengan tidak identik. Risikonya ini bisa terjadi pada wanita berusia 35 tahun. Kemudian ada fertilisasi gagal atau tidak normal, di mana ovum tidak dibuahi selama 24 jam dapat mati. Sperma hanya bisa bertahan 48 jam dalam tubuh wanita. Jika bertemu di waktu yang tepat, terjadi kehamilan. Jika tidak bertemu di waktu yang tepat, maka tidak akan terjadi kehamilan. Kemudian ada kehamilan anggur atau molar pregnancy. 2 sperma membuahi 1 ovum. Jaringan plasenta dapat tumbuh menjadi abnormal. Kemudian ada ovum tanpa inti genetik yang dibuahi, tidak akan terbentuk janin, hanya jaringan abnormal seperti anggur. Jadi ini dapat menyebabkan penyakit trophoblastik, gestasional, atau resiko kanker. Jarang terjadi, tapi dapat terjadi. Selanjutnya ada peran hormon selama kehamilan, di mana ada hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, di mana hormon ini diproduksi oleh embrio dan kemudian plasenta. Fungsi dari hormon ini adalah mencegah degenerasi korpus luteum. Selain itu, hormon ini juga menjaga reproduksi estrogen dan progesteron. Hormon ini juga merupakan penanda awal kehamilan di dalam urin. Kemudian ada hormon progesteron, di mana hormon ini awalnya disekresikan oleh korpus luteum, lalu oleh plasenta.
Fungsi dari hormon ini adalah menjaga dinding rahim tetap tebal untuk implantasi, serta menekankan kontraksi rahim agar kehamilan bertahan. Hormon ini juga mempersiapkan kelenjar payudara untuk laktasi. Selanjutnya ada hormon estrogen, di mana hormon ini diproduksi oleh plasenta. Fungsi hormon ini adalah menebalkan uterus, kemudian menstimulasi pertumbuhan payudara dan alat kelamin luar. Selain itu juga melonggarkan ligamen panggul untuk mempermudah proses persalinan. Selanjutnya yang terakhir ada hormon HCS atau hormon human chorionic somatomotropin atau HPL. Hormon ini dihasilkan sejak minggu kelima oleh plasenta. Fungsi dari hormon ini adalah merangsang pertumbuhan payudara, mengurangi sensitivitas insulin ibu, meningkatkan glukosa untuk janin, serta memecah lemak ibu untuk sumber energi alternatif bagi embrio.